Awak waras larang regane, yen lara larang ragate. Njaga awak wajib ukume minangka titahing Gusti supaya urip bisa lestari. Raga diragati, jiwa diregani. Luwih becik njaga katimbang mertamba. Olah jiwa, olah raga dadi solusi. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati para sesepuh, para senior, para pelaku spiritual, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Ya, bicara ini masih akhir bulan Oktober. Bulan Oktober itu bulan Sumpah Pemuda lah, ya, 3 hari yang lalu. Jadi kalau ada tulisan itu Bhinneka Tunggal Ika, ya, Bhinneka Tunggal Ika itu kalau lengkap Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, ya, berbeda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Ayo kita urai sedikit. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, kita diciptakan oleh Tuhan di Nusantara ini memang berbeda-beda untuk saling mengenal, untuk saling bertemu, untuk saling bergotong royong, untuk bersatu. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pula dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Hidup. Ada yang melalui agama, ya, kemudian di Nusantara ini banyak kepercayaan kepada Tuhan yang dulu itu diabaikan, ya, sekarang dengan ada keputusan MK bahwa ini sudah diakui, bahkan di KTP itu kalau kita aliran kepercayaan itu boleh-boleh saja. Sebenarnya aliran kepercayaan ada, kalau di Jawa ada Kejawen, ada Kapitayan, kemudian di Sunda ini ada Sunda Wiwitan dan sebagainya. Ini kalau dihitung itu udah ribuan banyaknya ini. Nah, kemudian kalau ini ditafsirkan dikaitkan dengan agama, tidak ada masalah itu. Agama itu mungkin kebanyakan menjalankan di syariat, kalau kita ini di hakikat itu. Jadi orang yang agamanya Islam, orang agamanya Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, kemudian Tao, Shinto, Konghucu itu kan. Nah, ini kan agama. Tapi kalau hubungan dengan Tuhan itu masing-masing. Kalau masing-masing dengan syarat apa, itu kan. Leluhur kita itu sudah mengajarkan itu sebelum agama-agama masuk. Itu sudah makrifat luar biasa. Jadi kalau proses kita berdoa itu menuju memohon. Tapi kalau leluhur kita itu bisa menerima. Nompo sasmitaning goib, nah itu artinya menerima. Nah, yang bisa kita laksanakan itu, menerima itu tidak hanya katanya, tapi bisa dirasakan, ya, melalui getaran hidup, getaran jiwa atau vibrasi. Ya, kemudian tadi Tanhana Dharma Mangwa. Ini kalau kita kaji, ya, ini sebenarnya ini bahasa Sanskerta, tapi ini cenderung ke bahasa Sunda. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Ini kalau Jawa, ya, Bhinneka Tunggal Eka Tanhana Dharma Mangwa
tan ono dharma mangro. Ya, mungkin ini zaman apa? Jadi nama apa nih? Nama Indonesia itu dulu Lemuria, terus Atlantis. Urutannya saya nggak tahu persis itu ganti berapa nama itu. Terus ada Sundaland, ada Jawa Dwipa itu kan. Nah pas kebetulan itu yang dipetik itu Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangla. Ini persis bahasa Sunda ini. Kalau tadi ya kalau bahasa Jawa itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tan ono dharma mangro. Mangro itu mendua. Nah, ini kalau kita ke Candi Sukuh. Candi Sukuh itu di barat lereng Lawu di Desa Berjo, Kecamatan Ngagoyoso, Kabupaten Karanganyar. Nah, di sana itu di pintu masuk itu ada relief yang menggambarkan burung Garuda. Ya, burung Garuda itu mencengkeram itu. Ya, yang tulisan Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila itu kalau wujudnya di sana itu yaitu dari tan ono dharma mangro, tan hana dharma mangra. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran hanya satu, milik Tuhan yang Maha Hidup. Nah, di sana ini gambarnya itu ular berkepala dua. Ya, itu harus dicengkram. Nafsu itu harus dicengkram. Ya, ini ada di apa? Di Candi Sukuh, ya, Candi Sukuh. Nah, ini saya terakhir mungkin 3 tahun yang lalu, saya kalau pulang kampung sering ke Candi Sukuh, Candi Cetha itu. Nah, ini jadi hebatnya orang pendahulu kita, leluhur itu sudah mampu memprediksi. Jadi kalau misalkan Bung Karno itu menggali itu barangnya sudah ada. Ya, barangnya sudah ada. Pancasila menggali berarti Pancasila sebelumnya sudah ada. Itu memang warisan dari leluhur kita. Ya, ya sekarang kita laksanakan. Ya, jadi meditasi, ya meditasi yang seperti ini untuk menjawab bahwa ada yang mengatakan, oh itu wong sirik, wong musyrik, ya silakan aja, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Dan orang spiritual digituin enggak marah, enggak. Kebenaran hanya milik Tuhan yang Maha Hidup itu. Ya, kita mulai lagi ya, meditasi. Kepada saudara-saudara saya, monggo yang sering staminanya itu fluktuatif naik turun supaya stabil. Kemudian yang sering masuk angin, ada itu seminggu sekali kerokan itu. Ayo, silahkan bergabung. Ya, kita mulai lagi, tangan di dada. Ya, kita rasakan. Wah ini celes, angkat itu mengurai ya, mengurai. Jadi kalau yang sehat saja ini terasa, apalagi untuk orang yang sakit, sensasinya itu lebih terasa. Kalau belum terasa, ya sering-sering dilakukan latihan, dilakukan berkali-kali ya. Nanti kalau melihat video saya mana saja yang disenengin silahkan aja. Ya. Kemudian nanti akan terbimbing sendiri, akan tahu kebutuhan sampean sendiri. Ya, udah ini hangat, ya kita berdoa lagi untuk menghilangkan ego. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera untuk kami semua dan yang mendengar acara ini. Jadikanlah metode ini sebagai saluran sehatmu, saluran ridhomu, saluran kuasamu, saluran ridhomu untuk menyembuhkan dan menyehatkan kami semua dari sakit dan penyakit. Apapun yang tersalurkan, semua energi hanya karena kehendak-Mu. Kami pasrah dan ikhlas untuk menerimanya.
dirasakan, wah ini getarannya. Nah, di akhir peradaban ini, kalau di podcast sebelumnya itu, kecerdasan itu ada dua. Kalau kecerdasan batin itu ya itu di DNA kita. Kalau kepandaian itu otak itu. Jadi kalau kecerdasan batin itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, tidak usah belajar yang macam-macam itu. Sampean pasrah, ikhlas, merasakan, nanti semakin paham, semakin terasa. Ya, kalau kita dikendalikan oleh alam semesta, nah, kita dekat dengan Tuhan. Nanti apa yang kita kerjakan itu hanya kehendak Tuhan, bukan kehendak yang lain. Kalau kehendak yang ada di sini ini macam-macam ini, pengen jabatan, pengen kaya, ya kan? Untuk menempuh itu harus nipu orang, harus money politik, ya, harus nyari dukun, ya, harus nyari kalau orang dagang ini pasaran penglaris, nah itu nggak perlu. Ini saja, yakin. Kemudian juga saya ingatkan bahwa kalau kita meditasi itu tidak menemui siapa-siapa yang bagus itu. Kita hanya ketemu Tuhan. Tuhan itu tan kena kinaya ngopo, tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa digambarkan, hanya diyakini, dirasakan. Ya, kalau sampean meditasi ketemu Prabu ini, ketemu Sunan ini, itu keliru. Ya, masih hebat yang kita ketemu siapa-siapa, berarti ketemunya Tuhan. Nah itu kan yang lainnya masih makhluknya Tuhan. Nah itu. Kita lakukan, sudah anget lagi, ayo kita lakukan. Kalau kemarin-kemarin lewat sini, ayo kita ada yang baru lagi, ya, ada yang baru lagi. Ini tangan, ya, kita gini, nah, ini di belakang sini, ini belakang sini. Ini berarti dua-duanya ada di tengkuk. Ini manfaatnya juga untuk otak belakang, ya, nanti kaitannya dengan dada untuk dibuka. Ayo kita sambil tarik nafas 17 kali. Siap? Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ya. Nah, yang penting seperti di dalam rumah, ya, saya lepas, saya jelaskan, tangan di sini lagi. Wah, ini basah ini basah ini, toksin keluar. Seperti di dalam rumah itu, rumah yang mempunyai perabot, jangan beli televisi dulu, jangan beli lampu dulu, jangan beli magicom dulu, atau benda-benda perabot-perabot yang menggunakan listrik sebelum pasang listrik. Ya.
listrik itu nanti untuk apa saja, misalkan gini, kita pasang listrik ke PLN. PLN ini nggak nanyain nanti listriknya untuk nyalain apa saja, nggak penting. Lah yang ngatur itu nanti kita sendiri. Dalam arti kalau listrik itu masuk, energi itu masuk, saripati alamnya itu masuk, kandungan O2 yang sangat tinggi itu masuk, ini badan ini yang akan mengatur sendiri. Ini sudah super digital, karena ini ciptaan Tuhan yang Maha Hidup. Ya. Nah, nih jadi tadi seperti ini boleh dilakukan, nanti saya tunjukkan yang lain-lain lagi. Ya artinya apa? Yang penting energi masuk. Nanti sambil makanya di lagu apa depan itu olah raga, olah jiwa. Jiwanya harus diolah seperti ini. Nanti dengan gerakan itu olahraga, ya olahraga. Nah, ini kita lakukan. Nah, ini tadi ketika kita begini, ini ketarik ini, yang punya gangguan belikat, kemudian belikat kanan, belikat kiri, kemudian punggung, pinggang ini akan ketarik tadi itu. Kalau sampai merasakan, ya itu penting sekali, ya. Nah, kemudian kita rasakan lagi. Apakah harus begini? Enggak. Sampai misalkan berdiam, diri tidak pegang apapun, ya, hanya menikmati, merasakan. Itu juga bisa. Alirannya sekarang dominan di sebelah mana? Ya, di organ sebelah mana? Ya. Karena pembersihan itu kalau tadi olah jiwanya itu diolah, olah raga nanti per organ. Saya mengalami itu. Jadi kuping saya dibersihkan, hidung saya, mulut saya, ya, leher, dada, ini itu kan betapa ngerinya itu kalau udah sepertinya kita sakit. Ternyata setelah sembuh itu rasanya lebih sehat daripada sebelum sakit. Nah, ini gunanya itu. Jadi ini tidak katanya lagi. Ya, coba dirasakan lagi. Ya, sekali lagi dirasakan. Ya. Kemudian kalau Anda sudah permanen, ya, ini coba ngetes seperti ini nih, tangan ini. Wah, ya. Nah, ini sudah kayak ada pernya ini, ya, kayak pernya ini. Ya, ini nggak usah pakai baca yang macam-macam, enggak. Ini dirasakan aja ini. Nah, dirasakan ini. Ini segini, ya. Ini tetap terasa ini, mengembuskan ini, saling mengembuskan ini. Nah, ini tarik menarik, ada magnetnya ini. Ya, itu untuk latihan juga bisa, ya. Tapi sekali lagi bahwa energi untuk kesehatan meditasi ini olah jiwa, olah rasa, olah jiwa, olah rasa. Bukan show, ya, bukan show, bukan pertunjukan. Jadi yang merasakan adalah jiwa kita. Beda dengan yang ada di televisi, itu untuk show. Silahkan aja, kita tidak untuk itu. Ada yang megang bolam lampu diginiin, ya, itu nyala, ya, tapi nggak bisa menyembuhkan. Tapi kalau kita enggak, ayo kita rasakan, ya. Kalau misalkan kita punya kendaraan itu, ya, kita kendaraannya rusak dibawa ke bengkel, nah, sudah benar. Kemudian bengkel yang ditunjuk pabriknya, misalkan Honda ke khusus Honda, itu kan, itu lebih bagus gitu kan, mesti dapat spare partnya orisinil. Nah, apalagi yang nyervis itu dari pabriknya langsung.
misalkan di Lebaran itu, oh ada bakti sosial dari kendaraan ini yang melintas, silahkan mampir. Nah itu lebih bagus. Demikian kita juga kalau kita dari Tuhan, mintanya ke Tuhan, ini sudah pol, nggak ada jalan lain lagi. Tinggal sampean yakin apa enggak. Gitu. Monggo ya, ini tadi dua di sini sama latihan ini. Kemudian kita akhiri dengan doa. Karena apa? Doa itu hanya kepada Tuhan kita memohon dan meminta. Anda misalkan sakit dengan cara apapun silahkan. Yang penting tidak syirik, tidak musyrik, tidak neko-neko. Tidak neko-neko itu artinya apa? Lah ini biayanya terlalu besar. Kemudian, wah kalau dijalankan kok kayak primitif. Suruh begini, suruh begitu, yang biayanya mahal, yang dicari sulit. Enggak seperti itu. Pasrah, ikhlas, dan tulus. Udah, pol itu menuju Tuhan. Oke, monggo kita berdoa lagi, dirasakan wah anget, kalau anget terkoneksi, ya terkoneksi, ya kita mulai. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada kami semua dan yang mendengar acara ini beserta keluarganya. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada orang tua kami, saudara-saudara kami, terah kami, dan leluhur kami. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada seluruh leluhur yang ada di Nusantara, para pahlawan bangsa dan para pejuang bangsa. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada para pemimpin yang ada di pusat maupun di daerah, pada aktivis, kepada para tokoh-tokoh masyarakat, para cendekia, kemudian para winasis, para pemuda, pelaku spiritual, yang semuanya ingin mewujudkan cita-cita leluhur yang sampai saat ini belum terwujud semua. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada perjalanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada alam beserta isinya. Ya Tuhan yang Maha Hidup, Engkaulah sumber dari segala yang hidup, dan Engkaulah di atas segala sumber yang hidup. Ya Tuhan yang Maha Hidup, Engkaulah yang Maha Kuasa, sedangkan kami tidak kuasa. Untuk itu saya serahkan semua hanya kepadamu. Kami hanya bisa pasrah dan ikhlas untuk menerima apa yang terjadi. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.